Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami agar berdiri teguh sampai akhirnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Silahkan Saudara Jordi. Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 Maret 2021 dengan judul Berdiri Teguh. Ayat inti Ayub 11 ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Memang, orang muda harus merasa bahwa mereka harus mencapai perkembangan yang tertinggi dari kemampuan mentalnya. Kita tidak akan membatasi pendidikan yang oleh Allah sendiri tidak dibatasi. Tetapi pencapaian kita tidak berarti apa-apa kalau itu tidak dimanfaatkan demi kehormatan Allah dan kebaikan umat manusia. Apa yang kita butuhkan ialah pendidikan yang akan menguatkan pikiran dan jiwa, yang menjadikan kita pria dan wanita yang lebih baik. Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekedar pelajaran dengan buku. Adalah baik, bahkan penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia di mana kita hidup ini. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat suatu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Sekiranya orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Ada ilmu kekristenan yang harus dikuasai, yaitu ilmu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih tinggi dari ilmu manusia, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Pikiran harus didisiplin, dididik, dan dilatih, karena kita melakukan pelayanan bagi Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keinginan alamiah kita. Kecenderungan jahat yang diwariskan dan dilatih seumur hidup harus dibuang, agar seorang dapat menjadi pelajar di sekolah Tuhan. Hati kita harus dididik agar tetap teguh di dalam Allah. Kita membentuk kebiasaan pikiran yang menyanggupkan kita melawan pencobaan. Kita harus belajar memandang ke atas. Prinsip firman Allah, prinsip-prinsip yang setinggi langit dan yang mencakup kekekalan, harus kita pahami hubungannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Segala sesuatu harus disesuaikan dan ditunjukkan demi Tuhan. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Agar kita dapat berdiri teguh, maka kecenderungan jahat yang diwariskan dan dilatih seumur hidup harus dibuang, agar seorang dapat menjadi pelajar di sekolah Kristus. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 90, paragraf 3. Hati kita harus dididik agar tetap teguh di dalam Allah. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan bahwa pendidikan hati lebih utama dari pendidikan pelajaran buku. Apakah hubungannya pendidikan hati dengan berdiri teguh? Karena kita membuat ketetapan atau keputusan di dalam hati. Membina pola makan dan diet, halaman 31, paragraf 3, menyatakan, Daniel tidak bertangguh. Dia mengambil keputusan untuk mempertahankan kesuciannya apapun nanti akibatnya.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan Daniel berketetapan. Tetapi dalam Alkitab King James Version menyatakan Daniel berketetapan di dalam hatinya. Di dalam hatilah kita membuat ketetapan apakah untuk berdiri teguh atau tidak. Itu sebabnya pendidikan hati lebih utama dari pelajaran buku. Namun jangan lupa, Kristus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Karenanya, hanya ada satu cara untuk berketetapan dalam hati, agar berdiri teguh, khususnya demi kebenaran sampai pada akhirnya, yaitu Yesus Kristus. The Ministry of Healing halaman 153 paragraf 3 berkata, adalah iman di dalam Kristuslah yang memberi kekuatan dan keteguhan berdiri. Dan saat kita memiliki iman di dalam Yesus, maka Yesus tinggal di dalam hati kita dan berakar. Kemudian dalam God's Amazing Grace halaman 30 paragraf 2 menyatakan, hanya ada satu kuasa yang dapat membuat dan menjaga kita berdiri teguh, kuasa Allah yang diberikan kepada kita melalui kasih karunia Kristus. Nah, apakah kasih karunia Kristus tersebut? Mari kita baca dua kutipan berikut ini. Yang pertama, tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Science of the Times, Januari 8, tahun 1902, paragraf 9. Kutipan kedua berkata, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Christian's Education halaman 146 paragraf 3. Jelas bahwa kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita, dan itu demi keselamatan kita. Roh Kristuslah yang kita butuhkan agar dapat tetap tinggal di dalam Yesus dan berdiri teguh. Mind, Character and Personality, Volume 2, halaman 811, paragraf 3, menyatakan, hati saya harus teguh di dalam Kristus, Juru Selamat saya, melihat kasih dan kemurahan hatinya. Tidak hanya hati kita harus dididik di dalam Yesus agar tetap teguh, namun tinggal dalam Yesus juga harus teguh. Tinggal dalam Yesus itu bukan sekali tinggal dan tinggal selamanya. Tinggal dalam Yesus adalah kebutuhan setiap hari. Gospel Workers edisi tahun 1892, halaman 401, paragraf 2, berbunyi, oh, kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus dan lebih sedikit diri. Kita membutuhkan kuasa Allah yang mengubah hati kita setiap hari. Kuasa Allah tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Anak-Nya. Sebab Roh Allah tinggal dalam Anak Allah, dan Roh Anak Allah tinggal dalam hati kita. Dan ini kita butuhkan setiap hari. Itu sebabnya Yesus memberikan gambaran pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, kita tidak dapat terhubung sesekali saja dengan pokok anggur. Jika mau hidup dan berbuah, jika mau tetap berdiri teguh, kita harus terhubung seterusnya dengan Yesus, setiap saat, setiap hari. Itu sebabnya dalam pendidikan, Roh Nubuat menasihatkan, Membina Keluarga Sehat halaman 413, paragraf 1. Juru selamat kita tidak mendorong siapapun untuk memasuki sekolah nabi-nabi pada zamannya, dengan alasan bahwa pikiran mereka akan dicemarkan dengan istilah yang terus diulang-ulangi. Kata mereka atau sudah dikatakan. Kalau begitu, mengapa kita harus menerima kata-kata manusia yang tidak pasti sebagai hikmat yang ditinggikan, sedangkan hikmat yang lebih besar dan lebih pasti ada di tangan kita? Di zaman Yesus, tidak dianjurkan untuk memasuki sekolah nabi-nabi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Sama. Suratnya nomor 1 tahun 1882 paragraf 39 berkata, ada begitu banyak profesor kebenaran yang tidak memiliki Kristus di dalam hatinya. Oleh karena itu, pengalaman religius mereka tidak berharga.
Banyak pengajar kebenaran lebih mengutamakan Allah Roh dalam hati mereka daripada Roh Kristus. Mereka, yaitu para pengajar kebenaran itu, menolak Roh Kristus karena takut membuat sakit hati Allah Roh. Saudaraku dalam Tuhan, jika mau memiliki Kristus dalam hati kita, bukan Allah Roh yang kita perlukan, tetapi Roh Kristus. Inilah pentingnya memahami perumpamaan pokok anggur yang benar. Karenanya, di Ellen G. White 1888, materials halaman 1624, paragraf 3, berkata, hanya mereka yang tinggal di dalam Kristus yang akan terbukti benar dan setia. Hanya ada satu yang kuasanya dapat membuat kita berdiri teguh dan tak tergoyahkan sampai akhir. Mau berdiri teguh sampai akhir dan tak tergoyahkan? Hanya satu kuasa yang kita perlukan, yaitu kuasa Roh Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tinggallah dalam Yesus, dan itu hanya dengan menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Maka Yesus akan ajar hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini, yang mengajar kami agar berdiri teguh, dan itu hanya dalam satu kuasa, yaitu kehadiran Roh Kristus dalam hati ini. Yesuslah yang ajar hati kami agar berketetapan, setia sampai akhir, berdiri teguh bagi Bapa di dalam anak-Nya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdiri teguh hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.